Jadi memformat ulang struktur pemikiran dan akal. Ini banyak yang perlu kita tata dan kita atur kalau kita ingin kembali relevan bahwa umat ini itu sebelum menjadi khairu ummah itu relevan dulu. Jadi, dan itu tidak mungkin kecuali bahwa kita harus benahi semuanya itu. Jadi ini yang penting sekali untuk kita. Jadi kita jangan pernah, termasuk orang yang mungkin merasa akalnya paling cerdas, jangan pernah egois, jangan pernah merasa sombong, tidak butuh yang lainnya, tidak. Jadi kembali kepada tadi surah tadi, musyawarah. Bermusyawarah itu berarti itu merupakan salah satu bentuk syukur nikmat akal yang terbaik. Itu adalah menghidupkan aktivitas syura. Syura musyawarah real, bukan formalitas. Bukan hanya formalitas, real, betul-betul memang di situ ada aktivitas pemikiran, aktivitas adu argumentasi, aktivitas sharing, sikap kritis muncul semuanya. Nah, ketika jadi salah satu tadi saya katakan bahwa salah satu bentuk syukur, wujud syukur nikmat akal terbaik adalah ketika kita biasakan diri untuk berpikir secara kolektif. Bagaimana caranya? Itu menghidupkan budaya syura, musyawarah, istisyarah, konsultasi. Jadi gitu. Sharing. Jadi jadi bersinergi. Jadi berkolaborasi. Jadi kita dengan siapapun. Jadi apalagi ketika kita harus menghadapi masalah yang sangat banyak yang kita jawab, tidak mungkin kita bisa sendirian. Itu arti bahwa kita paham bahwa dahsyat kemampuan akal manusia, tapi tetap ada keterbatasannya. Oleh karena itu tadi kita katakan bahwa jadi cara terbaik untuk kita mensyukuri nikmat terbaik ini, nikmat akal, yaitu dengan kita memfasilitasi, menghidupkan suasana milieu yang memungkinkan adanya kerja akal secara kolektif, berpikir secara kolektif, pemfungsian akal kolektif. Itu syura musyawarah. Dan kalau itu kritis, mendorong sikap kritis. Jadi ada syura, ada musyawarah, tapi orang tidak boleh bersikap kritis, tidak boleh berpikir, itu percuma. Jadi di sini bukan lembaganya ya, yang terpenting adalah fungsinya. Jadi fungsinya seperti itu. Oke. Terus tadi disebutkan jadi level berapa tadi di antara kebaikan karunia terbaik yang diberikan seseorang itu adalah ketika dia diberi karunia teman sahabat yang enak, yang cocok, yang relevan untuk dia beristisyarah, berkonsultasi, sharing dengan dia, minta masukan, minta ini. Itu masya Allah, begitu. Terus qila fa illam yakun, ini teman yang tempat curhat dan tempat konsultasi juga tidak ada, qala samtun tawil, ya sudah, dia sebaiknya banyak diam. Jadi banyak diam. Jadi, nah terus qila fa illam yakun, dikatakan kalau semuanya tadi itu tidak didapat oleh dia, qala mautun ajil, ya sudah, lebih baik cepat mati aja, kasarnya begitu. Baik, jadi ini secara umum, gambaran umum ya. Kita masih akan insya Allah melanjutkan, tapi secara umum begini, saya ingin mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini itu dengan membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 24. Tadabbur Al-Quran. Jadi salah satu bidang pemberdayaan akal sebagai bentuk
syukur terhadap akal yang nikmat akal yang kita berikan itu adalah mentadaburi, merenungkan, memikirkan tentang Al-Quran, isi Al-Quran dengan berbagai ininya itu ditadaburi. Nah itu di ayat ini itu disebutkan. Allah Ta'ala berfirman, jadi perintah tadabbur ada juga di dalam surat An-Nisa ayat 82. Jadi, a'udzu minasyaitonir rajim, afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Jadi, ataukah mereka tidak mau mentadaburi, merenungkan dan memikirkan Al-Quran, memahami Al-Quran, seandainya Quran itu berasal dari selain Allah Ta'ala, niscaya mereka akan mendapati padanya pertentangan, perselisihan yang banyak. Tapi karena dari Al-Quran, dari Allah, maka tidak ada pertentangan, perselisihan itu. Di ayat, artinya kita diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Juga tentu as-sunnah. Juga tentu adalah mentadaburi alam raya ini. Nanti bidang-bidangnya kita akan lebih bahas pada prinsip yang ke-19 insyaAllah. Di ayat 19 ini, ayat 24 surat Muhammad SAW, Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Ya, sebagai penutup. Jadi, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mentadaburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran, memikirkan Al-Quran, atau pada hati-hati mereka itu ada gembok-gemboknya. Jadi gitu. Atau hati-hati mereka tertutup. Nah ini termasuk yang tadi kita sebutkan. Dipakai am 'ala qulubin aqfaluha. Kata-kata qulub di sini itu karena kaitannya dengan tadabbur, yang mentadaburi Al-Quran dalam arti merenungkan, memikirkan itu akal. Tapi yang dipakai lafal atau kata qulub, hati, dengan arti akal. Artinya penghalang untuk kita bisa mentadaburi, merenungkan, memikirkan, memahami Al-Quran itu adalah adanya aqfalul qulub wal uqul. Gembok-gembok hati dan pikiran, hati dan akal. Jadi gitu. Nah ini yang saya kembali kepada kalimat Syekh Hasan Banna rahimahullah tentang wal Islam yuharrirul aqla. Jadi Islam itu membebaskan dan memerdekakan akal. Itu kalau kita kaitkan dengan ayat ini, dari apa? Dari gembok-gemboknya. Ini ada gembok. Jadi bahwa kalau tadi Islam itu membuka pintu seluas-luasnya untuk berpikir, untuk syura, bermusyawarah, untuk beristihad dan seterusnya. Nah ini ada yang menggembok. Gembok berarti di situ berarti pintu dibuka. Ini pintunya ditutup, terus kemudian di situ digembok, dikunci, mungkin barangkali ada yang double barangkali gitu. Nah ini yang harus kita pikirkan, bahwa berarti kalau kita ingin dan kita wajib mensyukuri nikmat akal yang luar biasa ini sesuai dengan arahan dan perintah Islam, kita jaga akal sehat kita, kita fungsikan, kita berdayakan, dan kita cari mengapa kok umat Islam terbelakang. Itu karena terlalu banyak gembok-gembok yang menggembok untuk akal kaum muslimin selama ini itu berfungsi, berkarya, berkreasi, berinovasi, bekerja sesuai dengan yang dikehendaki Allah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Islam. Nah ini berarti harus dibuka, ini dijebol. Kalau memang harus didobrak gemboknya. Nah gembok itu akfal, itu ada akfal dakhiliyah, ada mungkin gembok itu internal dalam diri manusia sendiri, persepsinya, mungkin ketakutannya, dia membayangkan ada ketakutan, ada orang yang nggak tahu, takut berpikir kritis, takut ini dan sebagainya. Oke lah, apapun. Nah, ada akfal dakhiliyah, ada akfal kharijiyah. Ada gembok itu internal di dalam diri. Jadi, ini yang tadi kita katakan mungkin belenggu juga, mungkin pasung itu dalam diri manusia sendiri.
Diri manusia sendiri. Kemalasan memang tidak mau berpikir. Dia sendiri tidak mau memfungsikan akalnya. Jadi kita di bawah. Itu ada orang yang gembok dirinya sendiri. Tidak ada yang menghalangi, tidak yang melarang, tapi dia sendiri yang tidak mau menggunakan akalnya, itu sama sekali menggembok diri. Jadi gitu. Nah, ada yang gembok dari luar. Ada siapapun yang gembok, ada pressure, ada tekanan-tekanan. Jadi ada pelarangan-pelarangan, ada pembatasan-pembatasan. Soal itu. Jadi tadi kita katakan bahwa selama seseorang atau selama akal itu difungsikan, itu di bidangnya memang itu wilayah akal. Wilayah yang memang bisa dijangkau oleh akal. Yang tidak boleh adalah yang memang real tidak terjangkau oleh akal. Unlogic, di luar wilayah akal. Selama di luar akal tidak ada pembatasan. Jadi sehingga apapun faktor yang menghalangi, yang membatasi, itu berarti tadi sama dengan istilah gembok tadi itu. Baik, saya kira itu insya Allah mudah-mudahan seperti yang saya tulis ini sebagai pengingat. Mari kita merdekakan itu akal pikiran kita. Jangan sampai ada gembok apapun itu yang bisa mengunci, menggembok, menutup itu akal kita untuk bisa bekerja, untuk bisa berkarya, berfungsi. Jadi intinya pertama berpikir. Setelah itu kemudian ya tadi membekali dengan ilmu. Jadi gitu. Terus kemudian kritis. Dan seterusnya. Insya Allah begitu. Ini yang harus kita inginkan. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala untuk memiliki akal-akal yang bebas, merdeka, dan tidak terbelenggu dengan belenggu apapun, baik belenggu dari dalam diri kita sendiri maupun juga belenggu dari lingkungan kita, di mana kita berada, dalam kelompok kita atau apapun, insyaallah itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini dari Mas atau Pak Salim Kaizen. Ada pertanyaan, maaf Ustadz, izin bertanya, setiap manusia normal, sehat, waras pasti memiliki akal sehat dalam artian tidak sedang gila. Akal menjadi tidak relevan, tidak penting bila tidak digunakan berpikir, betul. Ada yang berpendapat jangan kebanyakan berpikir. Jadi semua dipikirkan nanti stres, berpotensi tersesat dan lain-lain. Sedangkan Al-Quran sering menyindir manusia untuk menggunakan akalnya. Bagaimana caranya berpikir agar tidak tersesat dan mengenali guru, ustadz yang membimbing. Kadang manusia yang percaya diri menemukan dan mengunggulkan akal pikirannya yang selalu tepat, relevan, bermanfaat, argumentasinya sulit dibantah, cenderung nampak sombong di hadapan manusia lainnya. Ini ya yang disampaikan di sini itu tidak hanya dalam konteks ini saja. Jadi kalau kita bicara bagaimana, itu berarti kita bicara kaidah, kita bicara metodologi. Jadi tadi saya karena memang temanya bukan terkait dengan itu, tentu di situ ada metodologinya, ada manhajnya, dan itu semuanya tidak hanya dalam konteks memfungsikan akal. Jadi semua ada aturannya, semua ada ketentuannya, insya Allah gitu. Jadi nah ini, jadi ani bahwa kalau ini intinya tentu semua ada jalurnya, ada kaidahnya, termasuk tadi itu. Artinya kita menggunakan akal kan, bidangnya apa, jadi gitu. Jadi ani bahwa maksudnya kita menggunakan akal bukan berarti kemudian semua kita pikirkan. Jadi yang tadi dikatakan bahwa ini bisa stres, itu pasti yang difikirkan itu tidak relevan. Justru bukan yang manfaat, bukan yang itu. Tidak ada orang berpikir itu stres, itu nggak ada ceritanya. Jadi paling mungkin terlalu capek ya perlu istirahat. Jadi wah ini kok meneliti apa terus buntu. Contoh Imam Ibnu Taimiyah dulu ketika beliau merasa buntu, berpikir terus meneliti suatu masalah, bukan solusinya, merasa buntu, udah tinggalkan, beliau istighfar 1000 kali. Langsung. Nah, itu refreshing perlu ada. Tapi maksudnya adalah bahwa ketika seseorang itu berpikir sesuatu terus gara-gara berpikir kemudian stres, itu pasti ada yang salah.
Nah ini tentu maksudnya adalah kita belum, jadi bukan, jangan sampai ada yang salah paham terus kemudian kita berpikir apa saja, bukan bidangnya difikirkan, bukan wilayahnya, bukan bidangnya, bukan kemampuannya. Tentu semuanya ada ketentuannya, semua ada semua ada batas jangkauannya. Jadi gitu. Nah ini kalau kita sebabnya kan gara-gara ini kita kan hidup di dunia terbuka sekarang dan tingkat keterbukaannya itu luar biasa tanpa batas. Jadi apalagi yang lebih banyak buat stres itu kan mengapa akhirnya kita jadi memori ini, akal pikiran kita itu terlalu capek itu ketika kita mengisinya dengan hal-hal yang memang tidak relevan. Itu gara-garanya kita yang tidak selektif. Info yang masuk dari dunia maya, info yang masuk dari ini saja lah. Seseorang barangkali ngikuti buka medsos, Facebook, Twitter, terus kemudian apapun dikonsumsi, apapun dibaca dan mau dipikirkan. Dan ini kacau, itu merusak namanya. Berarti ini babnya metodologi. Babnya metodologi. Artinya bahwa betul kita harus memfungsikan akal, berpikir, tapi memikirkan apa, berpikir bagaimana. Jadi gitu. Jadi kita bicara bidang. Nah, intinya adalah ini tentu yang tadi kita sebutkan kan, artinya bahwa kita berpikir itu untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat. Jadi gitu. Nah, ini banyak yang kita pikirkan. Ini misalnya bukan politisi, lebih banyak yang dipikirkan politik. Gara-gara apa? Gara-gara info yang dibaca di medsos, di grup itu politik semuanya. Jadi gitu. Banyak yang nggak manfaat dan itu bukan berpikir itu. Jadi gitu. Tapi justru melelahkan, membebani pikiran kita dengan yang tidak manfaat. Jadi itu. Jadi ini bahwa kita harus jadi ini faktor metodologi. Utamanya adalah bidang, ya, terus batasan, lalu kemudian bagaimana caranya. Contohnya misalnya dalam bidang ilmu. Para ulama kan begitu misalnya, sebagai contoh misalnya. Jadi kalau yang mau belajar agama, kayak ambil sebagai contoh, belajar fikih. Itu baru belajar fikih itu, jangan masuk khilafiyah dulu. Jadi, ini bahwa kapan seseorang yang belajar fikih itu oleh para guru diizinkan untuk masuk ke tema muqaranatul madzhab, perbandingan mazhab. Itu setelah mencapai peringkat tertentu. Bukan di awal pembelajaran. Ada tahapan-tahapan begitu. Itu memang ada tadarus, ada pentahapan. Jadi yang terpenting adalah itu. Jadi secara metodologis. Kaidah dasarnya metodologis. Detailnya panjang. Jadi, termasuk ada tema yang sangat penting dalam konteks berpikir itu adalah manhajut tafkir al-islami. Jadi ini kekacauan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, umat Islam ini itu kan karena memang mayoritas kaum muslimin tidak berpikir. Yang berpikir pun tidak metodologis. Yang berpikir pun itu tidak metodologis. Jadi gitu. Yang terjadi kerancuan, kekacauan dan jungkir balik. Usul jadi furu', furu' jadi usul. Ada orang yang kelihatannya tapi karena salah metodologi. Nah, sehingga yang tadi kalau tanya tentang guru ini, ya tentu kalau betul-betul ulama, jadi gitu punya ilmu, itu ketika menyampaikan ilmu itu akan sangat memperhatikan dan mementingkan metodologi, atur, runut segala macam. Itu kaidah dalam kehidupan apapun. Jadi tadi kita sebutkan bahwa itu semua. Itu ada semua, ada metodologinya, semua ada kaidahnya, semuanya ada. Nah, dalam konteks yang tadi kita sebutkan itu adalah sekarang ini kita penting selektif betul. Karena kalau tidak kita terbawa arus. Jadi gitu. Jadi babnya bukan udah. Kita harus membatasi. Begitu kita buka, nomor saya itu ada di grup WA, mungkin barangkali saya nggak tahu, lupa sampai sekarang, mungkin bisa sampai 100-an barangkali. Itu yang selama ini saya buka 1-2. Jadi gitu. Itu pun juga sebagian kecil saja. Itu tampaknya manfaat, tapi kalau kita ikuti habis umur kita. Kita buka sosmed.
medsos. Artinya kita buka Facebook, terus kita buka semuanya dan kita baca semuanya, udah. Jadi gitu. Itu enggak, bukan begitu caranya. Itu kacau berarti gitu. Kita buka ada sebagian tampaknya manfaat, tapi betul kayak gitu. Kita harus ngukur. Jadi gitu. Jadi metodologi kita harus selektif betul. Jadi udah abaikan, jangan abai, jangan semuanya dibaca, dibuka, coba fokus selalu gitu. Jadi ambil bidangnya saja, tidak semua dibuka. Kalau kita buka tampaknya kayak bermanfaat, tapi ternyata itu memubazirkan usia kita, umur kita, dan energi kita. Jadi gitu. Jadi ini hati-hati karena dahsyat itu godaannya. Jadi kalau kita buka apapun, jadi akhirnya sekarang makanya kalau diskusi di medsos itu udah kacau balau. Karena apa? Kebanyakan yang berbicara di sana itu adalah orang yang nggak tahu apa-apa tentang apa yang dibicarakan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi itu ada banyak orang yang menulis status itu, ketika saya baca saya tahu persis bahwa dia tidak tahu apa yang dia tulis. Jadi ini hati-hati. Jadi apa itu? Oke, jadi inti metodologi di situ. Semua ada kaidahnya, semua ada alurnya, semua ada jalurnya. Insya Allah itu kita ikuti. Kalau tidak kacau. Jadi, dan intinya adalah kita perlu fokus. Jadi gitu. Jadi sehingga ketika kita berhubungan, bermuamalah dengan medsos itu, coba arahkan perhatian kita ke bagian kita saja. Jadi jangan sampai kita masuk ke semua kita konsumsi, semua kita baca, semua kita ambil, udah kacau balau. Akhirnya membebani, makanya akhirnya sulit membaca, menghafal Quran, menghafal hadis. Itu kan memori akal pikiran kita sudah kadang terisi dengan informasi macam-macam, nama pemain bola, nama kasus-kasusnya, pemain sinetron, kasus-kasusnya para artis, terus info-info itu masuk semuanya. Jadi dulu para ulama itu kalau mereka ke pasar, itu ada yang di antara mereka itu karena apapun yang terdengar di telinga mereka itu kehafal. Dan apa yang masuk kehafal berarti mengambil ruang dalam memori akal itu. Jadi ketika ke pasar itu atau keluar itu nutup, menyumbat telinganya supaya tidak orang di pasar. Hanya dibuka ketika ada yang tanya, ada yang konsultasi, ada yang dia perlu transaksi, terus tutup lagi. Jadi sekarang ini semua masuk, informasi sampah masuk semuanya, akhirnya udah penuh memori akal kita tidak bisa dimasuki ilmu yang bermanfaat. Jadi gitu. Nah ini kita harus selektif betul. Insya Allah begitu. Tadi hanya kalau dalam konteks berpikir tentukan. Jadi bidang kita ngebatasi. Kalau tidak kacau. Bidang kita apa? Fokus di situ. Di bidang itu pun batasannya. Terus coba metodologi untuk kita berpikir di bidang itu bagaimana? Jadi pembatasan bidang dan metodologinya. Nah, sudah sampai nanti kita naik lagi tambah. Sudah ini kita tambah lagi. Jadi begitu. Insya Allah begitu. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita tadi baru ada. Ini ada yang kedua. Mohon maaf tadi tidak ada. Saya pikir Ibu atau Mbak Dini Surabaya. Kalau sedemikian tingginya Islam menempatkan ilmu dan ulama juga keutamaan-utamanya, mengapa realitasnya para aktivis dakwah adalah mereka yang tidak punya karakter pembelajar dan sulit sekali menerima pembaruan ide baru, ilmu baru. Ya berarti memang harus dievaluasi. Ya artinya berarti ada kesalahan yang sangat besar selama ini. Ada kesalahan besar, ada kesalahan yang sangat fatal selama ini. Itu ada. Kalau sampai aktivitas keilmuan, aktivitas pemikiran itu yang intinya harus menyambut setiap yang baru. Tadi kita katakan bahwa yang ditegaskan oleh Imam Syahid tentang bahwa Islam itu menyambut setiap hasil baik, produk baik, manfaat dan positif atau atau relevan tadi itu, termasuk bahkan dari musuh sekalipun.
Dari orang yang paling kita benci sekalipun, apalagi dari sesama umat Islam. Jadi ini kan kelebihan kita karena gara-gara fanatisme itu mungkin ada kreativitas, ada pemikiran baru itu, inovasi-inovasi dan baru dari saudara kaum muslimin tadi dari kelompok lain itu tidak diterima. Ada itu berarti kita sudah mengvonis diri kita dengan kematian. Jadi gitu. Nah itu kalau tadi dikatakan bahwa mengapa ya berarti ada apa itu kesalahan yang sangat fatal yang harus dievaluasi bahkan direnovasi bahkan ini makanya apa itu kan banyak pemikir muslim itu ada salah satu kitab jadi kitab yang ditulis oleh salah seorang apa itu mufakir muslim terkenal Dr. Imaduddin Khalil itu menulis kitab berjudul I'adatut Tashkil ala Aqlil Muslim. Jadi apa itu reformasi terhadap akal Islam atau akal kaum muslimin, akal muslimin. Jadi perlu direnovasi. Bahkan renovasi itu mungkin pada sebagian kita, pada sebagian kelompok, pada sebagian gerakan itu harus total renovasinya. Itu i'adat tashkil. Itu siaghah ulang, membentuk ulang. Jadi i'adat tashkil itu membentuk ulang, menformat ulang. Jadi menformat ulang struktur pemikiran dan akal. Ini banyak yang perlu kita tata dan kita atur kalau kita ingin kembali relevan bahwa umat ini itu sebelum menjadi khairu ummah itu relevan dulu. Jadi, dan itu baik. Jadi insya Allah itu berarti itu evaluasi bagi kita semuanya dan itu termasuk mungkin termasuk saya dan termasuk kita semuanya. Mari kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita. Baik, kita cukupkan sampai di sini.